Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sejak tanggal 14 Juni 2022, telah disahkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebagai pengganti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Dalam peraturan kepolisian tersebut, telah dirumuskan sebanyak 114 pasal tentang kode etik profesi Polri dan proses penegakannya, termasuk susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya dirumuskan ke dalam ketentuan baru. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, termuat aturan tentang larangan dan kewajiban baru antara lain, larangan menganut paham radikal dan atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Kewajiban moderasi beragama dan menjunjung tinggi kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Larangan terkait penyimpangan seksual LGBT, larangan terhadap perbuatan asusila perzinahan dan perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Larangan penyalahgunaan narkoba, larangan penggunaan media sosial yang tidak sesuai, larangan pemerasan dan menerima gratifikasi, kewajiban mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, larangan melakukan hal-hal di luar aturan di bidang penerimaan atau rekrutmen anggota Polri, serta seleksi pendidikan pengembangan Polri. Larangan melakukan hal-hal di luar aturan di bidang perizinan dan pelayanan masyarakat, dan larangan melakukan hal-hal di luar aturan di bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk proses penegakan kode etik berlaku ketentuan baru antara lain, adanya Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali yang menjadi kewenangan Kapolri, pengurangan masa hukuman atau remisi bagi anggota yang melakukan pelanggaran dan diberikan setiap tanggal 1 Juli, adanya patsus pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan sanksi, penanganan perkara menjadi 3 kategori yaitu ringan, sedang, dan berat, mekanisme sidang pemeriksaan acara cepat dan biasa, jenis sanksi yang lebih bervariasi, alasan penghentian perkara KEPP mencakup daluarsa pelaporan, daluarsa penuntutan, dan perkara yang telah diputus, dan mekanisme pengajuan PDH terhadap terduga pelanggar yang dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Sanksi dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 meliputi sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan meliputi perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, dan kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat meliputi mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Daluarsa terhadap perkara KEPP yang dilaporkan dianggap gugur antara lain apabila telah lewat waktu, yaitu pelaporan KEPP sudah lewat waktu 3 tahun sejak terjadinya pelanggaran KEPP, lebih 5 tahun sejak dilaporkan di pelayanan pengaduan profesi dan pengamanan. Pengurangan masa hukuman. Pengurangan masa hukuman diberikan kepada pelanggar paling lama 3 bulan setiap tanggal 1 Juli yang memenuhi kriteria. Pelanggar yang menerima sanksi berupa demosi paling singkat 5 tahun, dinilai telah berperilaku dan berkinerja baik, dan telah menjalani setengah masa hukuman. KKEP peninjauan kembali. Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat. Peninjauan kembali tersebut dilakukan apabila dalam putusan KKEP atau KKEP banding terdapat suatu kekeliruan dan atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang KKEP atau KKEP banding. Peninjauan kembali dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak keputusan KKEP atau putusan KKEP banding.